Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sanak Bebekom. Nah, kali ini kita akan Bebekom Talk lagi. Lama sudah kita tidak berBebekom Talk Ria. Nah, kali ini kita akan ngajak ngobrol salah satu anak muda yang keren dari Banjarmasin. Dia pengusaha dan investor juga, namanya Kak Firza Ariza. Apa kabar, Kak? Halo, baik. Iya. Apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Nah, biar iya. Nah, Kak, dan netizen. Nah, Kak Firza ini seorang pengusaha dan investor. Jadi, beliau ini adalah founder Investara.id. Jadi, kalau Investara.id itu adalah crowdfunding platform investasi berbasis sektor real ya, Kak ya. Kemudian juga punya tamak iklan Fresh Supply namanya, kemudian juga ada Sarang Wallet. Masih muda punya Sarang Wallet, juga partner atau salah satu owner juga dari Monocle Coffee. Nah, kalau misalnya tahu dengan Monocle Coffee, nah beliau ini salah satu yang punyanya juga. Kemudian juga Monospot dan Charlotte Birdnest. Nah, itu saat pandemi seperti ini, Kak, gimana Kak pendapatannya? Menurun, stabil, atau meningkat? Kalau secara keseluruhan saja itu memang trennya turun. Oke. Trennya turun. Artinya efeknya hampir semua industri, kecuali industri kesehatan sama industri digital. Nah, kalau secara pribadi kan sampai hari ini itu baru industri digital itu yang di Investara. Oke. Nah, Investara ini baru sekitar belum 1 tahun. Sedangkan untuk yang di bidang kesehatan kan baru Sarang Wallet atau Charlotte. Jadi secara keseluruhannya itu menurun. Secara trennya masih turun. Turun terus lah. Tapi dari semua bisnis kakak ada yang meningkat juga, Kak? Kenapa? Ada yang meningkat kah trennya atau semuanya menurun? Dari semua itu salah satunya deh. Oh, ada di bidang kesehatan. Bidang kesehatan, Kak? Kesehatan. Oke. Ya, betul. Artinya di tengah krisis itu sebenarnya selalu ada peluang. Kak, selama pandemi seperti ini, kira-kira apa sih yang bisa kita kerjakan, Kak? Kalau misalnya karyawan yang masih punya kelebihan duit, atau pengusaha yang kayaknya bisnisnya lagi seret, bisnis apa yang paling stabil saat ini? Atau investasi apa yang kira-kira cocok untuk saat ini, Kak? Kalau sifatnya karyawan ya yang dia punya dana tabungan, itu paling tidak strateginya adalah survive. Jadi strateginya itu adalah survive. Sebenarnya bukan untuk mendapatkan pendapatan yang signifikan, tapi lebih kepada survive. Misalnya survive ini katakanlah dia karyawan nih, terus dia posisinya telah di PHK. Misalnya nih posisinya dia telah di PHK. Itu sampai hari ini itu banyak teman-teman yang dia akhirnya jualan yang memang dicari orang, yaitu kayak masker. Karena kan masker mudah dijual nih, artinya cukup nge-blast via online atau update status di WhatsApp atau IG story doang sudah langsung ada yang mau beli. Nah, artinya kebutuhan itu yang saat ini diperlukan oleh banyak market. Jika bagi orang-orang yang kayaknya nggak punya waktu, Kak, untuk berbisnis misalnya, kira-kira ada saran investasi apa sih, Kak, yang mungkin ada punya duit nih tapi bingung mau dikemanain daripada habis misalnya di saat-saat kayak gini? Ya, nah ini kan strateginya kan survive ya. Artinya perlu dihitung dulu seberapa besar sih dia punya dana lebihan itu. Apakah lebihannya itu cukupnya hanya 1 bulan atau 2 bulan atau 6 bulan atau sampai 1 tahun ke depan misalkan dia punya dana lebihan. Kalau misalnya dia punya dana lebihan cukup buat dia hidup sampai 3 bulan ke depan misalnya nih asumsinya, berarti itu bukan langkah yang tepat untuk investasi.
Artinya kalau misalkan budget dia punya untuk bertahan hidup selama 3 bulan ke depan, Oke. dia cukup untuk beli bahan pokok untuk kebutuhan dia di rumah. Oke. Itu sih. Iya. Jadi untuk investasi sendiri yang istilahnya perlu waktu yang lama, berarti tidak disarankan ya kayak kalau cuma cukup untuk 3 bulan saja bertahan hidup. Betul. Oke. Karena kan kita nggak tahu nih pandemi ini berakhir kapan. Kalaupun bisa diprediksikan itu kan katanya bulan Juli itu udah mulai normal, Oke. atau paling lama banget kan sampai Desember. Itu baru normal tuh pandemi. Kak, ini ada pertanyaan nih dari Agus Wijaya. Nah, Ya. gimana caranya mengubah pivot bisnis di tengah krisis? Nah, ini barangkali mungkin bisnisnya ini lagi seret nih, Kak. Nah, bagaimana sih caranya mengubah atau pivot bisnis lah? Gimana itu, Kak? Nah, ini aku ambil contoh di bisnis dengan brand Monocle dan brand Monospot ya. Oke. Di brand kita tersebut itu awalnya kita jualan fokusnya di produk minuman kopi. Nah, langkah pivotnya kita lakukan sampai hari ini adalah kita berinovasi menciptakan menu-menu yang minuman kesehatan. Kayak tadi contohnya ada menu lemon. Artinya lemon ini bagus untuk sistem imunitas, meningkatkan sistem imun, kemudian dia menjaga daya tahan tubuh. Kemudian kita juga buat minuman dengan bahan dasar dari madu. Tentu semua orang tahu manfaat madu apa saja. Nah, kemudian yang banyak orang belum tahu adalah manfaat dari kopi. Artinya kopi ini pun kalau dikonsumsi dengan tepat, dengan secukupnya, dengan baik, dan di waktu terbaiknya, itu justru bagus untuk kesehatan, misalnya untuk jantung. Karena kebanyakan orang-orang yang meninggal dari corona atau yang terpositif karena corona itu adalah orang-orang yang kena penyakit komplikasi. Artinya bukan hanya satu penyakit dia punya, tapi komplikasi dan dibarengi dengan corona. Jadi itu pivot yang kita lakukan hari ini, dan salah satunya adalah dengan menciptakan minuman sarang walet juga adalah salah satu pivot. Artinya hal-hal yang berbau atau di bidang kesehatan. Yang dimana sekarang market itu concernnya memang lebih ke arah sehat. Dari Dodi Anwar lagi, Kak. Saya ada punya uang 3 juta saat ini. Bagusnya diapain biar tetap bisa survive? Nah, tapi dia nggak bilang sih dia backgroundnya apa ya. Tapi katanya udah punya uang nih 3 juta. Biar bisa survive gimana? Nah, untuk bisa survive ya lagi-lagi strateginya adalah dengan dia punya uang 3 juta itu apakah dia bisa survive-nya 3 bulan, 1 bulan, 6 bulan, atau jangan-jangan dengan 3 juta dia bisa survive 1 tahun misalnya nih. Tapi kalau misalnya dia cukup 3 juta itu buat survive, dia belum ini ya, background-nya anggap saja dia masih single ya. Masih single. Anggap masih single. Dia cukup buat 2-3 bulan misalnya dia punya budget untuk survive. Jual ini yang simple-simple. Sekarang kan banyak nih yang bisa dibilang yang biasanya jualan kaos atau distro. Sekarang justru dia jualan masker. Kebanyakan kan sekarang yang bisnis-bisnis di bidang fashion dia justru jualan masker. Salah satunya. Tapi banyak ide lain. Artinya strategi buat survive itu terus terang masih banyak dilakukan coba-coba. Karena situasi hari ini adalah situasi yang belum pernah terjadi seumur hidup kan, maksudnya seumur kita masa hidup. Dari kita lahir sampai hari ini, katakanlah lahir dari tahun 80-an sampai tahun 90-an, bahkan lahir tahun 2000-an, itu belum terjadi situasi seperti hari ini. Mantap. Nah, itu tadi Sobat BBCom obrolan kita sama Kak Firza. Cukup singkat, tapi sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan.
Nah, kalau misalnya teman-teman suka dengan obrolan kali ini, dengan Bebekkom Talk kali ini, apalagi nih yang lagi kayaknya lagi mikirin soal ekonomi, soal dapur dan sebagainya, dan tertarik nih dan suka dengan konten ini, silakan komen, like, dan subscribe nanti channel kita Berita Banjarmasin. Dan silakan aja komen di komentar di kolom komen kami, request lagi lah Kak Firsa misalnya gitu. Kak, itu dulu Kak dari kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Berita Banjarmasin, sanak Bebekkom semuanya. Dan jangan lupa juga follow beritabanjarmasin.com dan silakan di-share sebanyak-banyaknya biar bisa kita tetap bisa survive. Anak-anak Banjarmasin, anak-anak Banua bisa tetap survive di tengah pandemi kali ini. Dan gak usah lah terlalu banyak makan berita-berita hoax atau berita-berita negatif. Ada sisi-sisi positif yang bisa kita ambil, kata Kak Firsa tadi. Nah, itu dari kita, dan terima kasih juga Kak Firsa sudah berkenan untuk ngobrol di Bebekkom Talk kali ini. Salah hilap mohon maaf. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.